A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin. Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua kembali di kajian lain ini dengan tema fikih keseharian. Sebelum itu izinkan saya berdoa untuk antum, mudah-mudahan ibadah antum, puasa antum benar-benar puasa lahir dan batin, tidak hanya menjauhi lapar dan dahaga, melainkan juga menjauhi segala maksiat, setidaknya yang lahir. Kalau bisa juga maksiat batin, walaupun maksiat batin itu bukan dosa, tapi usahakanlah untuk jauh dari maksiat yang batin juga. Dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah ada kekurangan, mudah-mudahan kita menyadarinya dan Allah juga mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga doanya untuk al-fakir. Mudah-mudahan bisa di jalan Allah dalam secara lahir dan batin, dalam seluruh gerak-geriknya. Terima kasih. Baiklah, untuk kajian fikih kita sekarang masuk halaman 34, takhalli. Saya baca supaya cepat. Yang mana perlu dijelasin saya akan jelaskan insyaallah taala. Takhalli. Bismillahirrahmanirrahim. Takhalli. Takhalli ini arti katanya adalah menyepi, yakni menyendiri. Yakni menjauhi dari orang. Dalam istilah fikih itu buang air. Hukum takhalli dalam kurung buang air kecil dan buang air besar. Jadi takhalli apa ada hukumnya dalam Islam? Ada. Ini diantaranya hukum-hukum yang kita akan kaji sekarang. A. Memperhatikan arah kiblat. Ketika tengah melakukan takhalli, tidak ada kebolehan bagi seseorang untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Alamatnya tidak perlu saya baca lagi ya, istifta dari Dr. Rahbar sekian-sekian. Itu tidak perlu dibaca. Saya tidak melihat perlunya membaca supaya lebih cepat. Jadi maksud daripada poin ini adalah dalam bertakhalli, yakni buang air besar atau buang air kecil, tidak boleh menghadap kiblat. Dan tidak boleh juga membelakangi kiblat. B. Penutup. Yakni dalam takhalli di samping arah kiblat dan membelakangi kiblat, juga masalah B, penutup. Ketika tengah bertakhalli dan pada waktu-waktu yang lain, keterangannya ini, wajib bagi manusia untuk menutupi auratnya dari pandangan orang lain selain pasangannya. Baik dari pandangan laki-laki, wanita, mahram, ataupun non-mahram. Bahkan dari anak-anak belum baligh yang telah memiliki kemampuan untuk membedakan, mumayyiz. Akan tetapi antara suami dengan istri dan sebaliknya tidak ada kewajiban untuk saling menutup auratnya masing-masing.
Nah, perlu dijelasin di sini beberapa hal. Satu, aurat. Pembahasan aurat dalam bertakhalli, yakni dalam buang air besar dan kecil, itu bukan aurat rambut, lengan bagi perempuan ya, bukan selain wajah. Maksudnya yakni kemaluan dan dubur. Maaf. Maksudnya kemaluan, bulu dan dubur. Atau kalau lelaki telurnya juga. Itu yang dimaksud aurat. Nah, itu wajib ditutup sekalipun dari muhrim, sekalipun dari anaknya sendiri, sekalipun dari orang tuanya sendiri. Itu wajib ditutup. Jadi, baik sesama wanita atau sesama lelaki. Nah, itu harus ditutup. Kan kalau rambut tidak ditutup kalau sesama lelaki atau sesama perempuan. Sesama lelaki tidak wajib menutup, tapi tidak boleh ya dilihat oleh perempuan rambutnya itu. Jadi sekalipun lelaki tidak wajib pakai kerudung, tapi perempuan tidak boleh lihat rambutnya. Ala kulli hal, yang dimaksud di sini adalah kemaluan dan sekitarnya, dubur dan sekitarnya. Sekitarnya bukan pantat, yakni kemaluan, bulu di sekitarnya, dubur, pelir, yakni telurnya, dan antara kemaluan dan dubur. Itu yang biasanya yang dimaksudkan. Nah, itu mesti ditutup. Sekalipun sesama lelaki, sesama muhrim, dan seterusnya. Oke. Saya baca lagi. Ketika tengah bertakhalli dan pada waktu-waktu yang lain, ini sebenarnya tidak perlu adanya keterangan ini. Tapi coba saya lihat aslinya. Ya, betul. Keterangannya ini asli, jadi dari kitab. Ketika tengah bertakhalli dan pada waktu-waktu yang lain, keterangan ini asli dari kitabnya. Wajib bagi manusia untuk menutupi auratnya dari pandangan orang lain selain pasangannya. Jadi kalau suami istri tidak ada masalah. Baik dari pandangan laki-laki, wanita, mahram atau non-mahram, bahkan dari anak-anak belum balik yang telah memiliki kemampuan untuk membedakan. Dalam bahasa Arab disebut mumayyiz. Membedakan apa ini? Ya, membedakan antara baik dan buruk. Jadi kalau dia sudah tahu baik dan buruk, mungkin juga tahu bedanya kemaluan laki-laki dan perempuan, sudah tahu malu, itu sekalipun belum balik, tidak boleh melihat aurat kita, dan kita wajib menutupi aurat kita dalam arti kemaluan ya, dan sekitarnya dan lain-lainnya itu. Akan tetapi antara suami dengan istri dan sebaliknya tidak ada kewajiban untuk saling menutup auratnya masing-masing, yakni kemaluan dan lain sebagainya itu yang sudah disebutkan tadi. Poin berikut, sebagian dari makruh dalam takhalli. Jadi kita sudah mempelajari apa nih dalam takhalli tadi? Yang haram. Apa yang haram? Menghadap dan membelakangi kiblat. Apalagi yang lain? Tidak menutup kemaluan, dubur dan sekitarnya itu dan lain-lainnya, bulu, pelir dan antara kemaluan dan dubur dari pandangan orang lain. Wajib ditutup. Jadi kalau dibuka haram. Kecuali suami istri. Nah, selain itu ada yang makruh dalam buang air besar dan buang air kecil, yakni dalam takhalli. Apa itu? Satu, buang air kecil dengan berdiri. Nah, sayang sekali di budaya barat sudah membudaya juga di budaya negara muslim. Pertamanya di supermarket, di airport, kencing disiapkan kencing berdiri. Kalau di Iran tidak ada itu. Di mana? Di airport ya, disiapkan kencing berdiri. Di supermarket
Nah, lama-lama kemana itu? Lama-lama ke masjid. Jadi masjid sudah disiapkan juga yang berdiri. Dan di masjid biasanya lebih kotor dari yang di supermarket dan dari yang di airport. Karena di samping satu orang tidak menggunakan satu tempat, melainkan hanya di tembok, pakai tembok itu, jadi tidak kloset khusus itu, yang berdiri, yang kecil, tidak pakai itu. Di samping itu pesingnya minta ampun. Jadi sudah ke barat-baratan, ditambah budaya ke timur-timuran, tambah kacau sudah. Berdiri makruh. Yang satu kemakruhan buang air besar, yakni berdiri. Dua, buang air besar, buang air kecil. Takhalli lah walhasil. Jadi tidak ada orang buang air besar berdiri, buang air kecil ya. Dua, buang air kecil di atas tanah keras dan lubang hewan. Jadi kalau tanahnya tanah keras, makruh. Begitu juga lubang hewan, lubang semut, lubang kalajengking misalnya, dan seterusnya. Yang ketiga, buang air kecil di dalam air, khususnya air tergenang seperti kolam renang, seperti misalnya air, misalnya air danau. Kalau air danaunya kecil, kalau besar, Allahu a'lam, kalau besar banget ya. Walhasil buang air di dalam air makruh sudah. Mau di mana saja, tergenang atau tidak tergenang. Yang dikhususkan yang tergenang, tapi makruhnya di seluruh air, yakni di dalam air. 4. Menahan diri dari buang air kecil dan air besar, itu juga makruh. Jadi menahan diri untuk buang air kecil dan air besar itu juga makruh. 5. Melakukan takhalli di jalan, tempat lalu lalang, dan di bawah pohon yang tengah berbuah. Ya, ini di jalanan, buang air di jalanan, lalu di bawah pohon yang berbuah itu juga makruh. Itu takhalli. Sekarang istibra. Istibra itu apa? Istibra yakni nanti akan dijelasin setelah buang air kecil. Kalau kita melakukan istibra itu banyak keuntungannya. Misalnya terasa keluar air yang meragukan apa kencing atau bukan kencing, maka dihukumi bukan kencing. Tapi kalau tidak melakukan istibra dari kencingnya, lalu setelah bersih-bersih, berwudu misalnya, atau sebelum berwudu, keluar lagi air yang meragukan apakah kencing atau bukan, maka dihukumi air kencing. Nanti dijelasin di bawah. Istibra. 1. Laki-laki yang telah istibra setelah buang air kecil, bila setelah itu keluar cairan dari lubang kencing yang tidak diketahuinya sebagai air kencing ataukah sesuatu yang lain, yakni meragukan, maka cairan tersebut dihukumi suci, yakni bukan kencing. Dan tidak ada kewajiban baginya untuk memeriksa atau mencari informasi tentang masalah ini. Ini sebenarnya ini bahasanya saya kurang cocok. Jadi mestinya mungkin begini lebih bagus, dan tidak ada kewajiban baginya untuk memeriksa dan mencari tahu, begitu. Coret aja itu. Dan tidak ada kewajiban baginya untuk memeriksa dan mencari tahu. Jadi atau sampai titik itu dicoret saja. Itu poin pertama tadi ya. Poin kedua adalah cara beristibra. Cara beristibra yang baik, saya baca langsung. Cara terbaik untuk melakukan istibra adalah, pertama, setelah air kencing berhenti, saya lihat dulu aslinya. Terjemahannya ini pakai bahasa Farsi, mungkin tidak salah di bahasa Farsi ya, tapi saya tidak punya bahasa Farsinya, saya rujukin ke bahasa Arabnya.
Jadi cara terbaik untuk melakukan istibro adalah mengurut. Nah, jadi dirubah ini sudah. Mengurut dengan kuat dari lubang dubur sampai ke pangkal kemaluan sebanyak 3 kali. Di sini kan dijelasin pertama setelah air kencing berhenti membersihkan lubang anus jika bagian ini terkena najis. yakni membersihkan dubur kalau buang air besar, misalnya gitu ya. Nah, tapi sekalipun buang air besar, mengurut dari lubang anus dari dubur ke pangkal, nah itu tidak mesti terkena kotoran besarnya. Jadi tidak mesti kena air besarnya. Tidak mesti kena beraknya. Karena tangan, yakni jari, yakni 3 jari yang digunakan untuk mengurut itu bisa diselipkan ke kulitnya. Jadi kulit yang ada di bawah malah yang kulit yang membungkus telur. Jadi mengurutnya itu dari dalam kulit malah. Jadi dimasukkan ke kulit, lalu ditekan ke arah pangkal yang ada di dekat dubur. Di sana ada pangkal kemaluan ya. Di dekat dubur itu, dari dubur itu nanti ditekan ke atas sampai ke pangkal kemaluan. Sebanyak 3 kali dengan 3 jari. Tidak ditentukan dengan apapun, tapi dengan 3 jari biasanya. Jadi yang dirombak pertama ini dibuang sebentar. Ya, pertama boleh ditulis. Jadi langsung begini kalimatnya. Pertama, mengurut dengan kuat dari lubang dubur sampai ke pangkal kemaluan. Nah, terus dilanjutkan dengan teks ini ya. Dilanjutkan dengan meletakkan ibu jari pada pangkal kemaluan dan jari telunjuk di bawahnya. Jadi pada pangkal kemaluan, permukaan juga boleh, awal permukaan, jadi pangkalnya berarti. Bolehlah pilih dua-duanya, pada permukaan dalam kurung pangkal ya, dalam kurung pangkal vital dan jari telunjuk di bawahnya. Lalu menariknya ke kepala vital sebanyak 3 kali. Jadi menekan ya, mengurut mestinya ya. Lalu mengurutnya, menariknya diganti dengan mengurut. Saya ulang, dilanjutkan dengan meletakkan ibu jari pada permukaan dalam kurung pangkal vital dan jari telunjuk di bawahnya, lalu mengurutnya sampai ke kepala vital sebanyak 3 kali. Koma, yangnya dibuang. Kemudian diakhiri dengan menekan kepala vital sebanyak 3 kali pula. Sudah itu. Itu cara beristibro. Saya tidak ulang lagi karena sudah cukup jelas. Yang poin ketiga, dari sisi tata cara tidak ada perbedaan antara istibro yang dilakukan sebelum membersihkan lubang anus ataupun setelah membersihkannya.
tentu saja ya setelah istibro selesai ya cebok, disucikan, disiram. Kalau dengan air pur bisa sekali 2 kali, kalau dengan air biasa 2 kali 3 kali. Nanti diterangin berikutnya tergantung fatwa masing-masing. Nah, kan di atas tadi sesuai dengan diktatnya kan dikatakan bahwa yang terbaik adalah cebok dulu dari buang air besar, kan gitu. Baru setelah itu melakukan istibro. Tapi dalam bahasa Arabnya tidak ada penjelasan seperti itu, jadi langsung istibro. Nah, poin ketiga, dari sisi tata cara istibro tidak ada perbedaan antara istibro yang dilakukan sebelum membersihkan lubang anus, yakni dari buang air besar, ataupun setelah membersihkan lubang anus. Jadi caranya sama. 4. Tidak seseorang melakukan istibro jika seseorang melakukan istibro dan berwudu setelah buang air kecil, kemudian darinya keluar, yakni dari kemaluannya keluar cairan yang diragukan antara air kencing ataukah mani, untuk mendapatkan keyakinan akan kesucian atau taharah dari hadas, maka wajib baginya untuk mandi dan juga berwudu. Kan tadi sudah dikatakan bahwa kalau setelah istibro dan disucikan ya, lalu pergi gitu, lalu berdiri, berwudu atau tidak berwudu, lalu keluar cairan yang meragukan antara kencing dan bukan kencing, maka dihukumi bukan kencing, dihukumi suci. Nah sekarang ragu, apakah yang keluar itu kencing atau mani? Nah, maka hukumnya yang poin 4 ini. Jika seseorang melakukan istibro dan berwudu setelah buang air kecil, kemudian darinya keluar cairan yang diragukan antara air kencing atau mani, untuk mendapatkan keyakinan atau kesucian dari hadas, yakni apa? Kotoran yang berupa maknawi ya, seperti buang angin atau kencing atau keluar mani, itu hadas. Jadi ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau yang berupa benda disebut najis. Untuk mendapatkan keyakinan akan kesucian tahara dari hadas, maka wajib baginya untuk mandi dan juga berwudu. Kenapa mandi dan berwudu? Sebab kalau mani, maka mandi saja, tak perlu berwudu. Kan gitu, karena junub, mandi besar dari junub sudah mengandungi wudu. Tapi kalau mandi besar dari haid tidak mengandung wudu. Pokoknya selain junub tidak mengandungi wudu. Kalau junub mengandungi wudu. Nah sekarang ragu ini mani apa bukan. Nah seandainya mani, maka cukup dengan bermandi besar, sudah mengandungi wudu. Tapi kalau kencing, mandi besar tidak cukup. Tidak ada gunanya mandi besar, pekerjaan semacam sia-sia. Yang mana yang dipakai? Wudunya. Jadi ini berhati-hati seperti itu. Oke ya, saya teruskan. Perhatian. Poin A. Jenis-jenis cairan yang kadangkala keluar dari manusia, yakni dari kemaluan manusia maksudnya, bukan dari hidung, dari kemaluan manusia. Coba saya lihat aslinya. Ya, yang keluar dari manusia juga aslinya. Jenis-jenis cairan yang kadangkala keluar dari manusia, dalam kurung kemaluan, ada beberapa hal. 1. Wadhi, yaitu cairan yang kadangkala keluar setelah keluarnya air mani. Jadi kalau kita bermimpi basah, keluar air mani, atau seseorang setelah berjima dengan, pokoknya kalau setelah keluar air mani deh. Nah ketika setelah keluar air mani, beberapa saat kemudian
biasanya keluar lagi cairan bening, biasanya bening. Nah, itu disebut wazi. Disebut wazi. Dal pakai titik. Yang kedua, wadi. Tidak pakai titik dalnya. Apa itu? Cairan yang pada sebagian waktu keluar setelah air kencing. Itu wadi. Biasanya bening juga. Kental, bening. Kemudian yang ketiga, mazi. Nah, mazi yaitu cairan yang keluar setelah laki-laki dan wanita berjumbu. Ya, aslinya sama seperti itu. Tapi maksudnya setelah syahwat, yakni kadang-kadang tidak berjumbu, orang melamun, akhirnya birahinya bangkit. Nah, setelah birahinya bangkit, nah itu biasanya keluar cairan juga kental, bening. Itu disebut madhi. Tidak harus berjumbu dengan suami istri, sekedar berhayal saja. Pokoknya syahwat, biasanya setelah syahwat, setelah nafsu birahinya bangkit, biasanya keluar air cairan bening kental. Nah, itu madhi namanya. Ini perlu diketahui sebab nanti ada hukum-hukumnya, membatalkan wudhu apa tidak, najis apa tidak, dan seterusnya. Ini poin A. Jadi jenis-jenis yang kadangkala keluar dari manusia dalam kurung kemaluan. B. Kasih ya dalam kurungnya itu. B. Keseluruhan cairan di atas adalah suci dan tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan tahara. Tahara kan wudhu. Nah, jadi wudhu atau mandi besar. Jadi bisa tahara itu bisa wudhu, bisa juga mandi besar. Jadi ketiga cairan di atas tidak membatalkan wudhu dan tidak pula membatalkan mandi besar. Sekarang istinja. Apa istinja? Dalam kurung membersihkan tempat keluarnya air kencing dan lubang anus. Dubur. Lubang anus yakni dubur. Istinja maknanya adalah membersihkan tempat keluarnya kencing dan dubur dan lubang anus. Tata cara membersihkan tempat keluarnya air kencing. 1. Tempat keluarnya air kencing tidak akan suci kecuali dengan air. Nah, beda dengan buang air besar yang bisa dengan batu. Tapi kalau air kencing tidak bisa. Tapi kalau dulu saya masih di keluarga Syafi'i, saya tidak tahu itu dari kitab Syafi'i atau bukan. Di Sunni Syafi'i ya, Syafi'iyah. Ya, ini apakah bersumber dari Syafi'i atau sekedar guru-guru di kampung? Nah, itu buang air kecil bisa dikeringkan dengan batu, daun, dan apapun, itu sudah dianggap suci. Begitu yang diajarkan ke saya dulu waktu saya masih kecil. Saya tidak tahu itu bersumber dari Syafi'i atau bukan. Nah, tapi kalau di Ahlul Bait itu tidak bisa. Untuk untuk kencing wajib pakai air. Poin 2. Berdasarkan ihtiyat wajib. Nah, ihtiyat wajib ini ada 2 pilihan ya. Antum wajib melakukan atau pindah taklid ke marja yang a'lamnya nomor 2 setelah rahbar. Hafizahullah. Berdasarkan ihtiyat wajib, tempat keluarnya air kencing ini akan menjadi suci dengan 2 kali basuhan. Nah, jadi disiram, lalu siram lagi. Begitu. Tapi kalau dengan air kur, dengan pipa bisa sekali. Tapi mau 2 kali lebih bagus. Begitu. Tidak sama ini dengan aslinya. Mungkin bahasa Parsinya beda ya.
Kalau bahasa di bahasa Arabnya jelas disebut dengan air sedikit. Nah, ya, dirubah saja ini. Berdasarkan ihtiyat wajib, tempat keluarnya air kencing ini akan menjadi suci dengan 2 kali basuhan dengan air sedikit. Nah, kalau di bahasa Arabnya ini wa yakfi marra wahida bil kasir, dan cukup sekali dengan air, kasih keterangan aja. Tidak berani karena sebentar dulu. Soalnya ada bahasa Arab ini ada beberapa kitab, minimal 2 kitab yang saya punya ya. Yang satu pasti terjamin sudah, yaitu yang berjudul Muntakhabul Ahkam. Nah, Muntakhabul Ahkam ini diterbitkan oleh penerbit Darul Isma, tapi yang mengerjakan adalah pegawai-pegawai bagian fatwa di kantor Rahbar. Sahih. Jadi sudah diganti saja itu. Karena yang kan saya biasanya merujuk diktat antum ini, saya rujuk ke kitab yang namanya Tahrirul Masail, rangkuman dari fatwa Rahbar juga. Dan topik-topiknya sama dengan diktat antum itu. Kalimat-kalimatnya boleh dikata 99% sama. Nah, akan tetapi saya tidak terlalu berani menerapkan dulu yang Tahrirul Masail ini. Sekalipun seingat saya juga dapat dari kantor Rahbar. Tapi setelah saya cek di Muntakhabul Ahkam, jelas dijelasin di situ dengan gamblang yajibu ghusla maudhi'il baul bil ma'il kasir marrah wahida wa marratain bil ma'al qalil al ahwad wujuban. Jadi dirubah saja. Berdasarkan ihtiyat wajib, tempat keluarnya air kencing ini akan menjadi suci dengan 2 kali basuhan dengan air sedikit dan sekali basuhan dengan air banyak, yakni kur dan lain-lainnya itu ya. Begitu. Saya ulangi lagi, walaupun kalimatnya tidak terlalu enak, tapi tidak apa-apa. Berdasarkan ihtiyat wajib, tempat keluarnya air kencing ini akan menjadi suci dengan 2 kali basuhan dengan air sedikit dan sekali basuhan dengan air banyak. Dalam kurung kur dan lain-lain, dengan penyiraman langsung. Tidak diciduk. Nah, sudah tutup kurung. Tidak apa bahasanya, agak ada enak, tidak apa, yang penting jelas dulu. Saya tidak mau pikir tata bahasanya dulu. Jadi saya ulangi poin 2. Berdasarkan ihtiyat wajib, tempat keluarnya air kencing ini akan menjadi suci dengan 2 kali basuhan dengan air sedikit dan sekali basuhan dengan air banyak, dalam kurung kur dan lain-lain, secara langsung, tidak diciduk, tutup kurung. Oke. Saya teruskan. Tata cara membersihkan lubang anus, yakni dubur. Lubang anus bisa disucikan dengan 2 cara.
Satu, dibasuh dengan air hingga benda najisnya hilang. Dan setelah itu tidak ada kewajiban untuk membasuhnya lagi. Yakni, kan biasanya kalau benda-benda kena najis kan selalu dikatakan toh bersih, setelah bersih benda najisnya disiram lagi sekali. Kalau selain kencing. Kalau kencing disiram lagi 2 kali. Itu kalau dengan air sedikit ya. Bukan kemaluan. Maksudnya apa saja yang najis. Tangan kalau najis kena kencing disiram dulu untuk menghilang. Kalau dengan air sedikit disiram dulu untuk menghilangkan kencingnya. Lalu disiram sekali lagi untuk menghilangkan hukum najisnya. Disiram lagi untuk menghilangkan hukum najisnya. Jadi disiram 2 kali setelah hilangnya benda najis. Itu kalau najisnya bukan dubur. Misalnya tangan kena kotoran manusia. Sudah disiram dulu untuk membersihkan kotorannya itu. Kalau penyiramannya perlu 1000 kali ya 1000 kali. Itu masih tidak dihitung apa-apa. Baru dihitung menghilangkan benda najis. Setelah itu disiram sekali lagi untuk menghilangkan hukum najis. Menghilangkan hukum najisnya. Sekali lagi disiram. Begitu kalau yang najis tangan. Tapi kalau yang najis duburnya itu sendiri, yakni lubang anus yang keluarnya kotoran itu, maka tidak perlu disiram lagi setelah bersihnya benda najis itu. Gitu, itu maksudnya yang di sini. Paham ya? Insyaallah paham. Satu, dibasuh dengan air hingga benda najisnya hilang. Sudah cukup hilang, sudah suci sudah. Tangannya juga suci. Dan setelah itu tidak ada kewajiban untuk membasuhnya lagi. Beda dengan tangan kalau kena berak. Tapi kalau tangannya sedang mensucikan berak di dubur, kebok yakni, cukup bersih dari berak sudah selesai. Tidak perlu disiram lagi untuk mensucikannya. Karena sudah dihukumi suci. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin 2. Membersihkan ainun najisnya, yakni benda najisnya, dengan 3 buah batu. 3 helai kain atau sejenisnya. Tapi tidak boleh basah ya. Harus kering. Bila setelah itu belum juga hilang, maka harus dibersihkan dengan batu lainnya hingga bersih secara sempurna. Ini beda dengan kencing. Kalau kencing tidak harus pakai air. Kalau dubur bisa air, bisa juga dengan benda keras seperti batu, kain dan sejenisnya, tisu yang kering ya, tapi ya caranya diusap 3 kali, tapi dengan batu yang berbeda atau dengan permukaan yang berbeda. Misalnya batunya gede, tidak apa-apa batu satu, tapi yang diusapkan masing-masing dari 3 usapan itu berlainan tempat, tidak ada masalah. Kain juga begitu. Mungkin kainnya satu. Nah, diusapkan dari ujung. Usapan pertama ujung. Usapan kedua tengah. Usapan ketiga ujung misalnya. Ujung yang lainnya. Nah, kalau 3 usapan itu kotorannya menjadi hilang, maka suci dah. Tapi kalau belum hilang, maka diusap terus dengan yang suci, dengan yang bersih. Dan sampai hilang beraknya. Terus lanjut. 3 buah batu atau 3 helai kain bisa juga digantikan dengan sebuah batu atau sehelai kain, tetapi pengusapan dilakukan pada 3 sisi yang berbeda, sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Subjudul. Dalam 3 keadaan lubang anus hanya bisa disucikan dengan air. Jadi kadangkala habis buang air besar, tidak bisa dengan batu, tidak bisa dengan kain, tidak bisa dengan tisu.
Kapan itu? Dalam 3 keadaan. 1. Bila terdapat najis-najis lain seperti darah yang keluar bersamaan dengan kotoran besar. Misalnya orang yang kena ambeien atau kena emah yang agak parah, atau emah tidak parah tapi lagi makan pedas. Kadang-kadang sakit perutnya parah karena pedas ya. Habis buang air besar hilang sudah sakitnya. Nah itu kadang-kadang keluar darah. Ketika duburnya atau beraknya mengandungi najis lain selain berak, yakni darah misalnya, maka tidak bisa disucikan dengan benda keras tadi. Harus dengan air berarti. 2. Keadaan kedua kapan? Bila terdapat najis-najis dari luar yang sampai ke lubang anus. Misalnya waktu kencing, mercik ke dubur. Nah itu berarti tidak bisa disucikan dengan benda keras, tapi harus dengan air. 3. Bila daerah sekitar lubang terkotori hingga melewati batas kewajaran. Dengan kata lain, kotoran telah mengenai tempat-tempat lain. Apa maksudnya? Maksudnya buang air besarnya udah tidak bisa dikatakan normal. Maaf ya, misalnya mencret, nyembur kemana-mana, nyembur ke daerah pantat. Nah itu walaupun di dekat-dekat dubur, tapi di daerah sudah keluar dari wajar. Nah itu sudah tidak bisa disucikan dengan benda keras, melainkan hanya harus pakai apa? Pakai air ya. Begitu.